Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi kita itu bersolawat itu bukan hanya kepada Kanjeng Nabi ya, kepada Kanjeng Nabi, maksud gue itu Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga kepada Bapak Tauhid ya. Kalau saudara Kristen kita menyebutnya Bapak orang beriman ya. Kalau kita Bapak Tauhid atau Khalilullah. Khalil itu lebih dekat dari sahabat ya. Teman, sahabat, Khalil gitu. Khalilullah ya, itu gelar-gelar para nabi. Ya. Dan aku sudah jelaskan tentang sholawat ya. Jadi sholawat itu jangan dipahami sebagai mantra saja, sebagai ucapan, tapi tindakan ya. Oke, sebelumnya salam Isra untuk semuanya saudara-saudaraku yang ada di channel TikTok dan di channel YouTube. Kita melanjutkan kajian kita yang kemarin ya, tentang Adam bukan manusia pertama, dalam kurung kesombongan keturunan. Ya, kita posisi kita mengkaji Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Dan yang seperti aku telah sampaikan, dalam satu ayat itu kadang-kadang tidak hanya satu informasi, bisa dua, bisa tiga. Seperti ini, satu ayat ada beberapa informasi, maka nggak tahu ini kelompoknya tentang ngaji Adam bukan manusia pertama atau kesombongan keturunan. Maka lebih baik aku jadikan satu aja ya, nanti kamulah yang memilah-milahnya. Oke, kembali lagi salam Isra untuk semuanya ya, Islam rasional. Mungkin tadi ada yang baru olahraga pagi, kemudian sudah mandi, sudah sholat duha, dan sebelum nanti ada kemungkinan mau jalan-jalan, mungkin mau liburan, kita ngaji dulu ya. Untuk teman yang ada di TikTok, mohon dibantu itu tab-tabnya, dia stagnan ya, 270 ya. Semoga bisa diseribukan supaya dia tidak rungkat ya. Kalau rungkat nanti balik lagi gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kopi morning dulu. Karena logika tanpa logistik macet, maka logistik kopinya dipenuhi dulu supaya logikanya jalan. Oke, kita mulai ya. Pelan-pelan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada seri Adam bukan manusia pertama, tapi aku menjadi tidak begitu tertrigger untuk menjawabnya, karena seandainya mereka melihat secara sistematika, artinya runut dari seri pertama, kedua, ketiga, runut terus, pertanyaan itu jelas tidak mungkin muncul karena sudah ada di sana semua gitu ya. Makanya aku bilang berkali-kali, kajian aku itu dia berseri, nggak bisa masuk di tengah aja, masuk di belakang, masuk di depan gitu ya. Harus semua seri diikuti. Ya memang aku ngajak kalian belajar ngaji, bukan di sini, bukan jenis-jenis kajian yang hohohihe gitu ya. Enggak, kita ngaji yang serius gitu. Orang serius saja belum tentu pinter kok, apalagi yang cuman hohohihe aja ya. Ya geblek gitu. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya. Kita baca dulu, baca bareng-bareng surat Al-Hujuratnya ya. Surat Al-Hujurat, kamu buka bisa hardcover, kalau lebih cepatnya lagi bisa yang Android ya. Al-Hujurat suratnya yang 49. Surat 49 ayat 13 ya. 49 ayat yang ke-13.
Bagi kita tidak ada kesakaran angka ya. Mau angka 13 kayak, mau angka 12 kayak, sami mawon podo ae. Nggak tahu itu kepercayaan dari mana, katanya angka 13 angka sial. Coba dia dikasih, kamu saya kasih sapi, atau kamu dikasih mobil, atau kamu dikasih apalah HP misalkan ya. Kamu tak kasih HP 13 HP, kamu tak kasih mobil 12 mobil, kamu tak kasih rumah 12 rumah gitu, sama pilihan kamu tak kasih rumah 13 rumah, kamu tak kasih 13 mobil, kamu tak kasih 13 HP. Pilih yang mana? Milih yang 12 atau yang 13? Yang 13 dong. Jadi nggak ada ya. Nggak ada kamus dalam kita itu angka sial nggak ono. Mau 13 kayak mau berapa kayak sami mawon. Jadi kalau di hotel-hotel itu kamu mau check in tuh kamar nomor 13 diganti 12A itu nggak tahu dari mana seperti itu ya. Jadi seperti ini Al-Hujurat suratnya 49 ya, nomor angka urutnya ayatnya itu yang ke-13. Ya. Bukan 12A, 13. Oke, kita baca bareng-bareng. Aku itu sebetulnya nggak begitu fasih dan amat sangat tidak fasih lah ya tentang lisanul Arabiunnya, tapi kan aku harus baca supaya melengkapi data gitu ya. Nanti kalau kamu mau belajar pinter baca, makhrajnya bagus, tahu idgham ma'al guna, idgham bil guna, kalau nun ketemu waw itu gimana, mendengung atau tidak, izhar sapawi atau apa, itu mungkin cari di channel lain ya. Kalau di sini nggak begitu materinya. Cari di channel lain ya supaya kamu tambah pengetahuannya. Bagus-bagus saja. Kalau aku nggak bisa memberikan itu karena ya bukan itu sasaran dari kajianku, tapi berpikir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari ya wa unsa wa ja'alnakum su'ubau wa qabaila lita'arafu ya. Seduluran kata orang Jawa, saling mengenal ya. Ya, lita'arafu, seduluran saklawase, persaudaraan selamanya. Lita'arafu inna akramakum indalohi sorry. Nanti kalau yang tahu wah dikritik itu ya. Seperti wawloha kan nggak ada, wawlohi kan begitu. Indalohi ya, indalohi atkokum inaloha. Nah, ini baru inaloha bukan inalohi. Inaloha alimun khabir ya. Kita akan merujuk kepada yang lita'arofu itu nanti kita diskusikan juga ketakwaan ya, ketakwaan bagaimana posisi seorang hamba itu tuh ya. Kalau Indonesianya mama suruh bikin kopi lagi deh, kopinya habis ini. Kopinya habis. Bentar ya, santai ya. Yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya. Gimana ini? Sebentar. Oke, terima kasih sudah 1600 tap. Bismillah. Oke, Indonesianya ya, terjemahannya. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci loh ya. Yang Al-Qur'annya itu, yang kitab sucinya itu yang lisanul Arabian, yang terjemahan itu bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Alhamdulillah kita kan punya dua-duanya. Kamu bisa bayangkan bagaimana carut marutnya saudara Kristen kita. Konsep teos aja hal yang paling urgent itu beda-beda. Karena apa? Mereka berpegang terjemahan. Gitu loh. Dan terjemahan kitab suci itu dalam diskusi akademik bukan kitab suci. Makanya kalau ada terjemahan kitab suci direvisi di apa itu nggak ada masalah gitu ya. Oke. Wahai manusia, jadi dia umum ya.
siapapun asal manusia, bukan buaya, bukan naga, bukan harimau, bukan manusia ya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang, mumpung ingat kemarin aku jelaskan tentang dan semoga ada damai di sana lah ya, tentang Israel Arab ya. Di seri pertama kemarin itu satu bangsa loh ya. Satu bangsa. Mereka rasnya Semitik. Nisbahnya ke Sem ya, disebut Semitik. Cuman kan karena itu sudah pernah kita bahas kira-kira berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Memang sih kalau kita lihat mainstream itu selalu melakukan kalau Semit ya, itu otaknya langsung ke Israel. Itu ada ceritanya karena Israel diaspora kui apa ya? Diaspora itu keluar dari habitat teritorial Israel, orang-orang Israel kan keluar tuh. Mereka ada yang di Eropa. Yang di Eropa itulah yang kemudian disebut sebagai Semit, sehingga mainstream mengira bangsa Semit itu hanya Israel, padahal enggak. Arab itu Semit. Jadi Arab Israel itu satu bangsa. Kalau kita kan ras kita Asia. Gitu ya, kemarin tidak aku jelaskan, takutnya nanti salah lagi. Tapi itu sudah ada kajiannya, kamu cari ya, bisa tanya sama anak-anak Isra ya, apa tajuknya aku sudah lupa, video kita sudah 3.000 lebih, nggak mungkin ingat aku ya. Oke. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa ya, dan bersuku-suku agar kamu saling lita'arofu, saling mengenal, saling seduluran saklawase kata orang Jawa ya. Kalau Madura bilang apa? Treretan tibi ya, saudara sendiri gitu ya. Sungguh yang paling mulia ya, yang paling mulia ya. Di sini dijelaskan siapa yang paling mulia di antara kamu, di antara bangsa-bangsa ini di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Oke, itu lengkapnya ya. Nah, kemarin aku review sejenak tentang Adam bukan manusia pertama sudah ya. Jadi posisi yang aku tawarkan kepada kalian, aku tawarkan aja lah ya bahasanya supaya enak, supaya nggak ada yang pusing kepalanya. Karena nanti kalau pusing sumbu pendek geblek lagi apa yang aku sampaikan, tidak seperti yang dia terima dari gurunya, dari kiainya, dia uring-uringan nanti ya. Ya, jadi yang aku tawarkan gitu saja ya. Kita masing-masing punya Adam gitu loh. Kita Asia. Nanti Asia kan terbagi-bagi lagi menjadi suku-suku ya. Indonesia aja ada berapa ribu suku. Ya. Jadi ada Adam Asia, ada Adam Eropa, ada Adam Afrika, gitulah kalau kita bagi 3 ya. Nanti terserah kamu membaginya, ini supaya gampang saja aku menjelaskannya ya. Sementara yang dijelaskan ya di pondok-pondok pesantren, di kiai-kiai, di ustadz-ustadz, Adam itu proper name dan dia satu, nah, itu yang gue tolak. Ya jadi kalau kita baca ini dari ya kan begini ya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, menurut bangsanya itu. Jadi bangsa Asia ya laki-laki perempuannya Asia, bangsa Eropa laki-laki perempuannya Eropa, bangsa Afrika laki-laki ya perempuannya laki-lakinya Afrika, perempuannya Eropa. Gitu. Ya, jadi kalau kita tarik ke atas, Adamnya sendiri-sendiri. Gitu. Iki momen dasmu. Kok beda ya? Iya beda. Ya. Seperti kemarin ada teman nggak tahu sudah benar-benar ateis atau ateis imitasi gitu ya, nggak tahu. Dia nyalahkan Al-Quran ya, surat
surat Al-Isra ya, ayat pertama itu tentang Isra itu ya. Gue bilang, kamu harus lihat itu lailatan atau lailan. kan yang diajarkan kiai, ya diajarkan ustadz, diajarkan semualah ke publik satu malam. Waduh, hebat kali bah, kata kami orang Siantar, hebat kali bah. Dalam satu malam 12 jam, satu malam 24 jam, set berjalan bisa sampai. Enggak, goblok, itu suatu malam, bukan satu malam. Di situ sudah salah. Ketika suatu malam diterjemahkan satu malam, sudah salah. Nah, nanti suatu malam, ini bahasa sastra lagi. Apa malam-malam ini ketika mataharinya istirahat, bulannya bekerja? Atau malam yang itu bahasa sastra artinya rahasia. Artinya Isra itu perjalanan rahasia. Nah lo, pusing dia. Akhirnya dia bilang, lu masih mau nyalain Al-Quran? Apa dia bilang? Kok nggak sama ya dengan yang lain? Ya nggak sama. Gue beda sama yang lain. Sekarang otak lu pakai. Mana salahnya Al-Quran? Ngomong sama gue. Gue jelasin. Akhirnya diem dia. Tapi ya nggak kembali lagi. Dia masih mau cari pembanding, ya silakan. Sampai kapan kamu mau mencari pembanding? Yang jadi repot ketika pembandingnya belum ketemu, dia sudah mampus, sudah koid. Belum kembali Islam. Ya sudahlah, aku hanya bisa menyampaikan. Begitu juga di sini. Adamku itu tidak Adam seperti yang umum-umum itu, ya. Tetapi ini kan penawaranku. Inilah aku punya pemikiran begini, aku tawarkan. Ya. Jadi nggak usah uring-uringan. Kok nggak sama Gus? Ya memang nggak sama dong. Dan jangan bawa-bawa salap ke sini. Mesti gue tolak. Ya, standar kebenaran gue itu adalah Al-Quran, hadis. Hadis pun itu perlu dijelaskan lagi. Bukan salap. Karena pemikiran itu dia melintasi ruang dan waktu. Bagi gue nggak berlaku kalau orang dulu pemikirannya mesti benar, orang sekarang salah. Bagaimana siapa itu ya? Sulaiman siapa gitu ya? Tafsir dia dulu kan, nah sebentar lagi kita mau kurban kan. Yang dikurbankan siapa? Ishak. Sulaiman bin Muqatil atau siapa gitu ya tafsirnya. Tapi kan itu 100 atau 100 tahun kemudian muncul penafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir bukan. Siapa? Ismail. Nah, kalau itu salaf-salaf itu, kalau selalu menggunakan standar yang dahulu mesti benar, yuk ikut Ishak saja sana. Karena Ismail itu baru muncul di zamannya, di eranya tafsiran-tafsiran Ibnu Katsir. Jadi lu harus konsekuen dengan lu ngomong nggak konsekuen dalam gimana orang mau dengar. Kok ada pemikiran baru, oh itu harus kita mengikuti pemikiran lama. Gundulmu gue ya, Pak. Kalau kamu mengikuti kerangka berpikir mainstream kebenaran itu diikat ruang dan waktu, jadi orang yang dulu itu mesti benar. Ya kamu harus mengatakan yang dikorbankan itu Ishak, karena tafsiran itu lebih dulu sebelum muncul tafsiran Ismail. Gitu loh ya. Kalau gue nggak ada urusan mau dulu mau sekarang, gue Ismail yang dikorbankan, bukan Ishak. Jadi gue sependapat dengan Ibnu Katsir, tapi gue nggak mengikuti pola pikir Ibnu Katsir. Gue nggak mau dinisbah-nisbahkan, nggak. Pemikiran Ibnu Katsir. Dan gue juga menghormati beliau, tapi nggak mau kalau gue dikooptasi gitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi Adamnya ini sendiri-sendiri, dan itu sangat memudahkan kita untuk memahami apa yang disebut dengan genetika. Gen. Jadi bisa dijelaskan dengan gamblang. Begitu juga nanti tentang mutasi genetika. Ya, itu nanti DNA dan segala macamnya ya. Itu biarlah ahlinya yang berbicara. Karena kalau Adamnya cuma satu, menjelaskan genetika itu sulit. Karena bagaimana bisa menjadi genetika Asia, Afrika? Karena kalau bapak dan mamanya, kalau laki dan perempuannya Afrika, pastilah anaknya Afrika yang lahir. Kalau yang lahir ternyata Eropa ya, kulit Eropa itu kulit apa?
kulit putih, kan orang jadi tanda tanya, ini gimana ceritanya ini? Gennya kemana, DNA gimana gitu ya. Karena banyak diskusi-diskusi gue larinya, oh ini mutasi genetika, mutasi. Iya, mutasinya gimana, kenapa sekarang nggak ada lagi mutasi, akhirnya diem. Ya, cuman kalau ini kan enggak, ya memang Allah sudah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu tadi ya. Nah ini Asia, ini Adam Asia, Adam Eropa, Adam Afrika gitu ya. Nggak sama Gus, iya memang gue beda. Terserah lu mau terima monggo, lu tolak juga kagak apa-apa. Ya, gue jelaskan sedikit tentang mutasi. Jadi kata mutasi itu, mutatio itu bahasa Latin yang artinya sebetulnya sih perubahan, tapi jangan kamu hantam. Tapi ya benar juga perubahan ya. Karena gini, mutasi dalam dunia biologi beda dengan mutasi dalam dunia birokrasi. Dunia kemarin kan ada, nggak tahu sudah jenderal atau belum itu, yang akhirnya nggak jadi dimutasi itu. Ya wong kok kakean pola. Dalam dunia demokrasi itu orang dibebaskan berpikir dan mengajukan pendapat. Jangan karena pendapatnya bapaknya nggak setuju sama pendapat dia, lalu anaknya mau dimutasi. Tapi aku dengar nggak jadi ya, memalukan itu. Kita sudah sepakat demokrasi ya harus tunduk terhadap aturan demokrasi. Kalau enggak ya sudah, nggak usah demokrasi aja. Demokrasi itu orang bebas pendapat, bebas, ya nggak boleh kan memaksakan. Ya, jangan terus sentimen bapak nggak cocok nama pendapatnya bapaknya terus bikin pesanan anaknya dimutasi. Mutasi itu perpindahan ya. Ya bisa juga sih, dasarnya perubahan mutasio. Ya, misalkan dulu dia dari posisi ini ke posisi itu, dari perusahaan ini ke itu ya. Karena ownernya bilang lu gue pindah ke sana. Nah, itu biasanya dalam birokrasi, administrasi, dunia kerja yang formal itu begitu. Tapi dalam dunia biologis mutasi itu berubah dia ya. Berubah. Jadi perubahan. Jadi lihat, teks ditentukan oleh konteks. Konteksnya itu dalam biologis atau dalam dunia birokrasi, ya, gitu. Lengkapnya begini. Kata mutasi berasal dari Latin yaitu mutatio yang berarti perubahan. Dalam konteks biologi merujuk kepada perubahan genetik yang nanti itu akan diwariskan. Makanya dia mampet kalau Adamnya cuma satu. Gue minta dijelaskan bagaimana proses genetikanya kok bisa berubah. Mampet, gak bisa dia. Oh dia berubah Gus, kalau berubah kok kenapa cuma sekali? Udah berapa ribu tahun sampai sekarang nggak ada lagi perubahan. Nggak terjawab. Cuman kalau Adamnya sudah sendiri-sendiri itu nggak ada perdebatan tentang mutasi gen ya. Oke. Dalam konteks biologi merujuk kepada materi genetik yang diwariskan kepada keturunan. Dalam konteks kepegawaian ya, birokrasi, administrasi itu pemindahan. Ya namanya pindah bisa lu naik, bisa lu turun, terserah bos lu ya. Bos lu senang sama lu, lu dimutasi di sini kabak, di sana jadi apa? Atasnya kabak apa sih? Kabak cuma supervisor itu sama enggak? Nanti ya mungkin jadi supervisor terus jadi manajer gitulah kira-kira. Tapi karena bos lu nggak senang kinerja lu hancur-hancuran ya, dari manajer turun menjadi supervisor atau personal ya gitu. Ya, jadi yang namanya perubahan itu, posisi itu bisa naik bisa turun gitu ya. Dan naik turun itu jangan rofa'a, nanti keliru lagi kalau naik diangkat terus selalu berbentuk materinya diangkat itu kan geblak gitu. Jadi Kanjeng Nabi Isa diangkat gitu. Enggak gitu ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan kemarin dan aku sudah jelaskan juga tadi bahwa kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya Allah desain seperti itu. Kita given. Aku, kamu given. Gue Jawa yang lahir dan besar di Sumatera jadi Puja Kesuma. Puja Kesuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera begitu ya. Gengnya Puja Kesuma. Ya. Bukan Puja Kusuma, kalau Kusuma itu bunga. Putra Jawa kelahiran Sumatera gitu ya. Gue ya makanya budaya dalam hidup gue ada Jawanya, ada Bataknya. Jadi apa namanya? Hybrid ya, campuran.
Jadi begini, gue nggak bisa pesen, gue pingin jadi Eropa, nggak bisa. Lu juga nggak bisa pesen lu pingin Afrika, nggak bisa. Ya, ada lagi gue pingin nggak enak jadi Afrika apa kehitaman. Pingin yang putih jadi Eropa, nggak bisa. Itu semua sudah given. Allah sudah takdirkan, sudah tetapkan kodar, ya. Sudah ditetapkan, ya kita given, kita menerima saja. Nah, dari yang bersuku bangsa-bangsa, ya, ini bersuku-suku ini, ya, kita supaya litarob seduluran, menjalin persaudaraan, gitu loh, ya. Menjalin persaudaraan, ya, gitu. Jadi sendiri-sendiri dari sononya sudah beda-beda. Bukan satu Adam terus jadi beda-beda, enggak. Dari sononya sudah beda-beda gitu. Ya. Itu selesai ya. Sekarang kita masuk yang kesombongan ini ya. Oke. Ini aku hapus ya. Ini sudah aku jelaskan kemarin gambarannya sudah lah ya. Nanti kalau lihat seri sebelumnya kalau seri yang kemarin maksud gue kalau belum jelas. Oke. Ya kan lama-lama selesai juga ya, separuh-separuh. Yang ini sudah selesai ya. Sekarang yang ini kita kesombongan. Sombong, definisi sombong itu banyak ya. Yang paling populer itu sombong. Sombong itu lawannya apa? Tawadu ya. Tawadu itu kalau humble. Humble itu tulisannya gimana ya? Gini ya, humble gini ya. Ini kalau kita tarik ke Arabiannya itu tawadu, humble, tawadu. Ya. Kalau gampangannya RH, bukan TH ya, RH, rendah hati. Nih, rendah hati ya. Bukan TH, tinggi hati. Bukan rendah diri, bukan enggak, rendah hati. Jadi kalau Inggrisnya itu humble ya, orang-orang bule sana, orang kulit-kulit putih, humble. Kalau kita dalam teologis kita tawadu. Bentar, kopinya datang ini. Karena logika tanpa logistik enggak jalan. Jadi logistiknya harus disiapkan. Permaisuri bikinkan kopi. Yang ini dibikin habis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat taruh sana. Oke, sampai mana tadi ya? Humble, tawaduk, rendah hati. Ini lawannya apa? Lawan katanya dia sombong. Ya, sombong. Sombong. Nih. Mungkin masih ada yang bingung ini. Gus kenapa bisa lari membahas kesombong padahal di surat 4913 Al-Hujurat kagak ada menjelaskan tentang sombong gitu. Ya nanti kamu ikuti aja dulu. Ikuti dulu ya, nanti kamu ngerti kok. Ya. Jadi lawannya humble, kalau proud itu apa boleh? Proud itu sombong ya. Proud. Ya, tawadu, ya humble, tawadu itu rendah hati lawannya sombong. Terus kalau ditanya apa itu sombong? Nah, kita kan definisinya harus tahu dulu. Apa itu sombong ya? Ya. Sombong itu satu dia menolak kebenaran. Ini yang paling banyak definisinya yang dipakai. Sombong itu menolak kebenaran. Misalkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3.